Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri berdepan belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan berdepan belakang bu, dengan senyuman yang paling manis jumpai. Jangan jual mahal, apalagi jomblo jangan. Udah jomblo jual mahal. Minimal 5 orang, kalau jomblo 20 orang. Bilang kanan kiri, mari bersukacita dalam Tuhan. Dengan senyuman yang paling manis, haleluya. Sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Itu dong, anak Tuhan ada sukacita, amin. Tapi tapi saya lagi dalam keadaan sulit. Saya mau bilang saudara, yang namanya sukacita anak Tuhan bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi ditentukan karena kita punya Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Oke, sebelum mulai saudara, saya mau cek mic dulu karena di monitornya agak kurang. Tolong dibantu soundman. Haleluya. Cek. Monitornya tambah sedikit lagi. Haleluya. Boleh silakan. Cek. Haleluya. Oke, sedikit lagi. Nah, sedikit lagi udah mantap. Haleluya. Oke, terima kasih. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Yuk, saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sedikit lagi soundnya boleh, sedikit lagi. Haleluya. Yuk kita buka Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Paket. Ya. Paket. Ya. Ada paket Pak buat Bapak Pendeta Marcel. Oh, masuk Mas. Tangannya Mas. Iya Pak. Mas. Waduh. Dari mana Mas? Ini Pak ada paket buat Bapak Pendeta Marcel. Oh iya. Terima Pak paketnya Pak. Siap. Terima kasih Mas ya. Pak izin boleh foto dulu kan? Oh iya. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. Oh iya, sekali lagi. Ya, jemaat kan kalau minta foto banyak yang ingin. 1, 2, 3. Oke, makasih Mas ya. Pak izin boleh selfie sekali Pak. Oh, sama jemaat ya. Iya. Narsis juga ini. 1, 2, 3. Oke, makasih Mas. Makasih Pak, Tuhan memberkati. Memberkati. Iya, cocok juga jadi tukang paket ya. Haleluya. Haleluya. Saudara nggak akan ketemu di pendeta lain, cuma saya doang ada kerjaan saudara. Yuk, kita baca Roma 8 ayat 28 akan dibacakan oleh. Kalau ini bukan tukang paket, ini tukang bikin banyak orang ngepen. Silakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu, menjadi ayang sulung di antara banyak saudara. Oh ya, terima kasih Ken. Oke, yuk sama-sama kita lihat sekali ayat yang ke-28 saja saudara. Ayatnya yang ke-28 sama-sama. 3, ya. Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala apa? Sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu apa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pak Pendeta, apa sih yang dibawa oleh kurir tadi? Yang dibawa adalah ini. Iya, makanya kelihatan wajahnya banyak masalah tadi saudara ya. Haleluya. Saya mau bilang saudara, siapapun kita, masalah bisa datang kapan saja. Berapapun usia kita, apapun latar belakang kita, saudara, hidup dalam Tuhan atau tidak. Saya mau bilang saudara, yang namanya masalah, tantangan, persoalan kehidupan bisa datang kapan
saja. Oh Pak Pendeta, tapi saya hidup dalam Tuhan. Saya mau bilang saudara, siapapun kita, masalah bisa datang kapan saja. Tapi ini saudara, yang harus kita pahami adalah begini saudara, bicara tentang kalau Tuhan izinkan masalah, saya mau bilang saudara, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, masalah untuk kebaikan. Amin. Nah, ada banyak orang begini saudara, ada banyak orang ketika masalah datang dalam kehidupannya, dia cuma tahu yang namanya yang dia terima adalah masalah saudara. Ada banyak orang dia tahu bahwa oke, aku dapat masalah, oke, ada masalah yang datang dalam hidupku, tapi that's it, dia cuma tahu bahwa dia ada masalah, oh dia dapat masalah. Tapi sayangnya saya mau bilang saudara, akhirnya dia nggak bisa bersuka cita, akhirnya dia terbeban, akhirnya hidupnya menderita. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa yang terkandung di dalam masalah itu saudara. Saya mau bilang saudara, pengetahuan kita tentang apa yang ada di dalamnya akan menentukan perasaan kita dan juga menentukan kemampuan kita. Sama-sama bilang sama saya, menentukan perasaan. Sama-sama bilang sama saya, menentukan kemampuan. Amin. Misalnya begini saudara, saya analogikan ini beratnya 20 kilo misalnya saudara. Misalnya saudara jalan-jalan di mall, saudara, kemudian ini beratnya 20 kilo, saudara disuruh bawa, kamu bawa ini, beratnya 20 kilo. Pertanyaan saya, saudara jalan sepanjang jalan-jalan di mall itu dengan bawa beban 20 kilo, tersiksa atau enggak? Tersiksa. Berat atau enggak? Berat. Saya percaya saudara rasa mic-nya naik sedikit lagi supaya saya bisa agak jauh dikit. Saya mau bilang saudara, ketika saudara bawa ini berat 20 kilo, saya mau bilang saudara pasti saudara punya tersiksa bebannya, rasanya pengen buang, betul ya? Rasanya pengen lepas ini Pak, berat banget Pak. Rasanya tersiksa dan gak tahan saudara untuk cepat-cepat melepas. Tapi bagaimana kalau saudara tahu memang beratnya 20 kilo, tapi isinya uang 100 ribuan gepokan semua full seberat 20 kilo. Langsung wow, mata duitan. Tapi kan lihat ya, responnya jadi berubah ya, perasaannya jadi berbeda ya. Beratnya sama nggak? Sama, tetapi perasaannya jadi berbeda saudara. Yang tadi, tapi karena tahu isinya duit, jalan-jalan di mall, saudara rela nggak bawa jalan-jalan di mall itu? Sangat rela, saudara jalan dengan sukacita. Kenapa? Oh, gua bayar nih semua mall, Saudara masuk ke toko, ada yang nanya, misi bu mau apa? Dia dulu, gua bayar semuanya. Iya kan? Saya mau bilang saudara mampu nggak bawa itu keliling mall sepanjang hari? Sangat mampu. Kenapa? Bayangin saudara, itu tadi ada yang hitung kira-kira perkiraannya di atas 2M saudara. Kalau 20 kilo itu katanya saya juga nggak tahu, saya belum pernah pegang uang 20 kilo beratnya isinya berapa saya nggak tahu. Tapi ada yang bilang ya kira-kira Pak kalau misalnya 20 kilo ya sekitar 2M atau 20M, saya lupa saudara. Pokoknya banyak, 2M lah. Jadi kuat nggak bawanya? Jadi kuat. Jangankan keliling mall. Iya, disuruh bawa dari Sudirman ke Grogol juga saya kuat saudara. Iya, kalau ada bilang ini kalau bapak bisa bawa ini sampai Grogol, ini jadi milik bapak. Saya bilang orang ini, jangankan sampai Grogol, sampai Pelabuhan Merak saya bawa ini. Iya kan? Makanya saya mau bilang saudara, pengetahuan kita tentang apa yang di dalamnya akan menentukan perasaan kita dan juga kemampuan kita. Amin. Nah, makanya saya mau bilang saudara, ada banyak orang ketika dia pikul masalah, ada banyak orang menderita, ada banyak orang tersiksa, tapi ternyata ada orang-orang yang tetap sukacita, betul ya? Paulus, kenapa dia bisa tetap bersukacita sekalipun ada duri dalam dagingnya? Karena dia tahu semua itu bahaya, katakan amin. Nah, makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita menyelami apa tujuan Tuhan di balik setiap masalah yang Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita memikul dengan setia, kita punya kemampuan sampai akhirnya kita menikmati segala yang Tuhan sediakan menjadi bagian kita. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa tujuan Tuhan? Judul khotbah saya hari saudara adalah bicara tentang tujuan Tuhan di balik masalah. Sama-sama bilang sama saya, tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, di balik masalah. Amin. Apa itu? Unboxing dulu saudara. Totalitas. Yang pertama adalah untuk
Sama-sama bilang sama saya, membentuk karakter. Coba sama-sama kita buka Alkitab kita saudara. Membentuk karakter. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, membentuk karakter. Ayat yang ketiga sampai 4 dalam Roma 5. Roma 5 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Dan kita malah apa? Karena ketekunan menghasilkan dan tahan uji menghasilkan apa? Sekali lagi saudara, 3 ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam apa? Kesusahan kita. Karena apa? Kita tahu bahwa apa? Sama-sama bilang sama saya, kesusahan. Sama-sama bilang sama saya, masalah menghasilkan ketekunan, tahan uji, berpengharapan. Jadi melalui masalah, atau kalau saudara perhatikan kata kesusahannya, bahasa aslinya itu adalah klipsis. Ini bicara tentang sesuatu ketika kita terima, awalnya merasa tersiksa saudara, dan melalui masalah ini saudara dan saya akhirnya apa? Karakter kita dibentuk sama Tuhan. Akhirnya kita punya ketekunan, kita punya karakter yang tahan uji, dan kita punya karakter yang senantiasa berpengharapan dalam kehidupan setiap kita. Makanya saya mau bilang saudara, kalau Tuhan lagi izinkan masalah, saya mau bilang saudara, bersyukurlah, bersukacitalah, karena Tuhan lagi mau membentuk karakter kita. Sama-sama bilang sama saya, membentuk karakter. Amin. Kenapa? Karena karakter itu penting. Urutannya begini saudara, bicara tentang masalah, masalah akan menentukan respon, kemudian respon akan menentukan karakter kita. Sekali lagi, masalah akan menentukan respon, kemudian respon akan menentukan karakter setiap kita saudara. Oh Pak Pendeta, ada orang dalam masalah dia tidak merespon. Saya mau bilang saudara, tidak merespon juga adalah sebuah respon. Betul ya? Tidak merespon atau diam juga adalah sebuah respon. Jadi makanya saya mau bilang saudara, ketika bicara tentang ada masalah, boleh munculkan lagi gambarnya, maka masalah akan menentukan respon akan menentukan karakter. Jadi Tuhan bisa izinkan masalah datang dalam kehidupan setiap kita untuk membentuk karakter kita. Sama-sama bilang sama saya, untuk membentuk karakter. Dan karakter apa yang Tuhan harapkan melalui masalah adalah supaya kita punya karakter yang kuat. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, karakter yang kuat. Karena saya mau bilang saudara, orang-orang yang layak terima berkat Tuhan yang besar adalah orang-orang yang punya karakter yang kuat. Katakan amin. Karena saya mau bilang saudara, untuk memikul beban yang besar, artinya bicara tentang berkat yang besar itu, bisnis yang besar itu, ketenaran yang besar itu, bicara tentang hal-hal yang besar itu, kalau karakter kita nggak kuat, kita bisa akhirnya hancur dengan sendirinya saudara. Makanya kalau saudara baca biografi orang-orang hebat, orang-orang sukses, orang-orang berhasil, rata-rata mereka punya karakter yang kuat saudara. Karena karakterlah yang membuat mereka tahan ketika semua itu mereka handle dengan tangannya itu tadi saudara. Makanya saya mencatat di sini saudara, ada satu siklus yang kalau saudara sudah baca buku-buku motivasi, saudara akan menemukannya. Bicara tentang begini saudara, hard times create strong people, strong people create good times. Jadi bicara tentang begini saudara, masa-masa yang sukar atau bicara tentang masalah, tantangan, persoalan kehidupan, itu akhirnya membuat orang punya karakter yang kuat. Sama-sama bilang sama saya, karakter yang kuat. Nah, karakter yang kuat tadi bisa akhirnya create good times. Nah, artinya bicara tentang seperti yang kita bahas 2 minggu lalu, ketika seorang suami imam dalam keluarga, dia punya karakter yang kuat, dia bisa diandalkan, maka biasanya dia mampu memprovide segala keperluan istri dan anak-anak. Betul ya? Nah, makanya strong people create good times. Tapi sayangnya begini saudara, strong people create good times, tapi good times create weak people saudara. Orang yang gak pernah ada masalah, orang yang hidupnya semuanya serba nyaman, mohon maaf, biasanya lembeknya bukan main saudara. Orang yang gak pernah ada masalah dalam hidupnya santai, dimanja sama orang tuanya, mohon maaf ya, biasanya saudara, ketika masalah tantangan datang tiba-tiba, mohon maaf, dia gak kuat untuk handle-nya saudara. Makanya kalau saudara suka baca survei ya, generasi pertama merintis, generasi kedua melanjutkan, generasi ketiga biasanya menghancurkan. Memang kalau bagian serius-serius orang, iya, makanya kan ini, ketika ada yang PDKT, banyak anak muda kan,
Banyak yang PDKT, ketika lagi PDKT seorang wanita, akhirnya dia bilang, ya, aku mengaku kalah. Siapalah aku, hanya seorang perintis dibandingkan dia adalah pewaris. Nah itu aja baru, tadi nggak ada suaranya. Saya mau bilang lagi saudara, iya kan? Kalau saudara suka bisa baca survei, ini terjadi di seluruh dunia saudara. Biasanya generasi pertama, boleh menunjukkan lagi siklusnya. Generasi pertama membangun, generasi kedua melanjutkan, generasi ketiga menghancurkan. Kenapa? Karena generasi ketiga mereka tidak pernah menikmati masa-masa berat yang dihadapi oleh generasi pertama saudara. Makanya saya mau bilang saudara, Tuhan izinkan masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Tuhan izinkan hard times datang dalam kehidupan setiap kita, supaya setiap kita nggak turun sampai jadi weak people, tetapi Tuhan izinkan yang namanya masalah supaya selalu menjadi orang-orang dengan karakter yang kuat, supaya kita tidak masuk pada siklus ke bawah jadi weak people, tetapi jadi orang-orang yang punya karakter yang kuat dan mencapai rancangan Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Maka saya mau bilang saudara, kalau hari ini Tuhan sementara izinkan saudara dalam masalah, saya mau bilang saudara bersukacitalah. Karena itu akan membentuk karaktermu jadi kuat. Ketika kau punya karakter yang kuat, kau layak untuk menerima berkat Tuhan yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, karakter itu penting. Sebelum kita pindah ke poin nomor 2, saya mau ajak saudara untuk melihat apa yang Tuhan taruh di hati saya tadi pagi begini saudara. Roma 8 ayat 28 tadi, sekarang belum munculkan di layar. Katakan apa di sana saudara? Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Nah, ada banyak orang cuma sampai di sini saja pemahaman bahwa oke, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. That's it. Ada banyak orang hanya berpikir bahwa Tuhan mau sampai di kebaikan saja, padahal enggak. Karena Tuhan mau di balik kebaikan itu, ayat 29, inilah yang menjadi kunci ayat 28 ini saudara. Sebab kita tahu sekarang bahwa apa? Loh, 29. Nah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa? Ditentukannya dari semula. Untuk ngapain? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sama-sama bilang sama saya, serupa dengan gambaran. Apa yang menjadi serupa? Apa yang dimaksud dengan gambaran? Bahasa asli gambaran adalah icon, artinya God's image. Artinya apa? Orang melihat Tuhan melalui karakter hidup kita, saudara. Ketika karakter kita, karakter yang memiliki keserupaan dengan Kristus, saat itulah orang melihat Tuhan yang hidup dalam setiap kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, masalah itu baik. Masalah membentuk karakter kita menjadi kuat untuk siap terima berkat Tuhan yang besar. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa tujuan Tuhan di balik masalah? Kita lihat. Yang kedua, untuk sama-sama bilang sama saya, mendekatkan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Coba kita lihat beberapa ayat saudara. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana. Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Sebab, marilah, supaya, untuk, sama-sama bilang sama saya, menghampiri Tuhan, menerima rahmat, kasih karunia, dan pertolongan. Ayat yang selanjutnya, Mazmur 73 ayat 28. Mazmur pasal yang ke-73 ayat 28, sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi dekat pada Allah, aku apa? Pada Tuhan Allah, supaya, sama-sama bilang sama saya, dekat dengan Allah, beroleh perlindungan. Selanjutnya ayat terakhir, Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Hanya aku tenang, daripadanya apa? Dialah dan kota bentengku, aku tidak. Sama-sama bilang sama saya, dekat Allah ada ketenangan, ada keselamatan, ada kekuatan. Dari ayat yang kita baca di atas, saudara, kita bisa melihat bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, ada begitu banyak hal yang luar biasa yang akhirnya kita terima. Katakan amin. Nah, makanya Tuhan mau kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Tapi masalahnya, ada banyak orang kalau nggak ada masalah,
bukan cuma nggak dekat Tuhan, bisa lupa sama Tuhan. Betul ya? Makanya ada banyak orang ketika dalam hidupnya Tuhan izinkan masalah datang dalam hidupnya, saudara, supaya dia dekat sama Tuhan. Ada banyak orang kalau lagi dalam masalah, mendekat, melekat, nempel, nemplok sama Tuhan, saudara. Iya kan? Saya percaya semua pernah ngalamin atau pernah melihat ada orang-orang ketika dalam masalah, bangun jam 5 dia udah pasang alarm, udah doa sama Tuhan, langsung angkat tangan, haleluya, oh praise the Lord, oh sepanjang hari sarapan, tidak aku mau puasa, pokoknya mulai dari puasa Esther, puasa Daniel, semuanya dia puasa, saudara, dia doa, haleluya. Iya, kenapa? Karena lagi dalam masalah, ke gereja, Tuhan, ke gereja, saudara, gereja 5 sesi, dia 8 sesi di gereja, saudara. Betul, sampai pengerja bilang, ibu maaf, gereja udah mau tutup, boleh pulang. Jangan halangi aku untuk ada dalam hadirat Tuhan. Oh my God. Iya, oh Tuhan, ibu. Langsung dia bilang, lebih baik satu hari ibu, tapi masalahnya udah malam, ibu. Ibu lebih baik pulang daripada 1000 hari di tempat. Sampai malaikat bilang, acuana. Karena lagi dalam masalah. Ketika masalah sudah selesai, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pulihkan, suaminya ajak, ayo mah kita ke gereja. Aduh mah, hari ini mama mau shopping. Uang dalam kardus yang kemarin belum habis. Oh my God. Ya udah sorenya aja, kan ada ibadah sore di Sarbini. Apa mau mama mau pedicure, lulur. Itu yang ketawa bertobat. Bapak-bapak juga banyak yang kayak gitu. Ketika lagi dalam masalah aja, waduh, kalau berdoa dia kan tangan istrinya, dulu mama kita doa sepakat, praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Istrinya, oh tolong, nggak bisa Yura. Oh Tuhan, haleluya. Waduh, kalau pada saat altar call maju, ayo mama kita altar call, kita butuh pemulihan Tuhan. Pendeta urapi saya, pendeta tolong urapi pendeta urap dalam nama Yesus. Urap pendeta, tambah loh. Pulang-pulang kolesterol dia. Karena lagi masalah. Ketika masalah sudah selesai, bisnis sudah bangkit, sudah dipulihkan, ekonomi sudah dipulihkan, sudah bangkit. Yuk pak kita ke gereja. Hari ini papa mau main golf. Ya udah sorenya aja pak. Papa sore mau mancing. Makanya Tuhan seringkali izinkan masalah supaya kita mendekat sama Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, kalau saudara pernah ngalamin, saya jujur, saya juga pernah ngalamin saudara. Ketika saya dalam masalah, tantangan, persoalan kehidupan, jujur, itu doa memang siang malam, haleluya. Itu nangis di hadapan Tuhan, hadirat Tuhan, sampai air mata campur imus jadi satu. Tapi ketika lagi dalam keadaan santai, aman, tenteram, saya sampai sadar, loh, kok jam doa saya kok nggak selama dulu ya? Kok saat teduh saya nggak selama dulu ya? Kok sekarang saya nyembah kok nggak sampai berjam-jam lagi ya? Saya diingatkan Tuhan, saudara. Maka sekali lagi saya mau bilang, saudara, kalau Tuhan lagi izinkan masalah, coba evaluasi. Jarak kita sama Tuhan lagi dekat atau tidak? Kalau Tuhan izinkan kau mengalami masalah, dan jarakmu ternyata jauh, cepat melekat sama Tuhan. Datang lagi sama Tuhan. Di situ kau akan lihat berkat, perlindungan, pemulihan, mujizat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di balik masalah, Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, mau bersiap-siap. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Apa tujuan Tuhan di balik masalah? Yang terakhir, yang ketiga adalah
Sama-sama bilang sama saya untuk menyatakan kemuliaannya. Sama-sama bilang sama saya untuk menyatakan kemuliaannya. Kita buka Alkitab kita saudara, di dalam Yohanes 9 ayatnya yang ketiga. Yohanes 9 ayat yang ketiga, sama-sama kita baca. 3, ya. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga apa? Tetapi apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam. Ini kisahnya begini saudara. Pada saat itu murid-murid tanya, ada orang yang ya hari ini bilangnya berkebutuhan khusus saudara. Jadi pada masa itu bilang yang parah saudara. Dan pada masa itu ada satu pandangan bahwa orang-orang yang di posisi itu salah satu dampak dari apa? Dari kutuk. Kenapa kutuk? Karena ada dosa. Makanya murid-murid tanya ketika lihat orang itu, tanya sama Tuhan, Tuhan, orang ini dia begitu karena dosanya kah? Atau karena dosa orang tuanya kah? Yang menarik jawaban Tuhan, Tuhan bilang begini, bukan karena dia, bukan karena orang tuanya, tapi karena kemuliaan Tuhan harus dinyatakan melalui kehidupannya. Jadi gini saudara, ada salah satu alasan kenapa Tuhan izinkan masalah datang di depan setiap kita. Yang pertama bukan karena karakter kita saudara. Maksudnya apa? Karena ketika kita evaluasi ternyata karakter kita sudah baik. Ketika kita evaluasi, loh, karakter saya sudah sesuai dengan karakter Kristus. Ada banyak orang yang kadang-kadang gitu saudara, kalau kemana-mana pun dia udah kayak Tuhan Yesus gitu saudara. Iya, orang lihat dia tuh sukacita, damai. Melihat dia tuh kayak wah, ada. Zaman saya kuliah saudara, ada tuh orang kayak gitu saudara. Dia kemana-mana tuh ngomongnya aja halo. Iya. Jadi saya dulu sekolah kuliah S1 saya asrama. Jadi setiap jam 5 subuh itu ada ibadah. Nah dia tuh yang selalu bangunin pagi saudara. Dia suka keliling bangunin pagi dan itu tuh damai banget dia bangun. Hebat tuh ya. Makanya ketika dia lulus ganti yang lain. Waduh, keluar. Saya bilang, oh yang kemarin Tuhan ini Yudas. Nah, karena bukan karena karakter. Mungkin saya bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi saya juga udah dekat dengan Tuhan, Pak Pendeta. Ya karena Tuhan izinkan masalah itu bukan karena kita supaya dekat dengan Tuhan, karena kita sudah dekat dengan Tuhan. Makanya muncul kalimat-kalimat begini, Pak Pendeta, saya udah dekat dengan Tuhan, tapi kok banyak masalah ya? Malah semakin saya dekat dengan Tuhan, kok masalah makin banyak. Pernah dengar kalimat itu? Ya, atau pernah ngalamin? Ikut Tuhan kok makin banyak masalah ya? Aku ikut Tuhan, Pak Pendeta udah dekat dengan Tuhan, kok ada masalah Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, karena bukan soal kedekatan kita dengan Tuhan, tapi karena Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi kesaksian yang akhirnya membawa kemuliaan buat Tuhan. Karena gini, kalau kita bersaksi karena kita ngalami, saya mau bilang kesaksian kita pasti powerful, saudara. Betul. Berbeda dengan kita cuma ceritain cerita orang. Dengan kita ngalami, ketika kita ngomong, itu dari hati kan kita ngalami. Saya sangat diberkati dengan kesaksian seorang ibu saudara di sebuah ibadah yang mengundang saya waktu di sana. Ibu ini kesaksian itu luar biasa. Sampai saya nangis dengarnya saudara. Karena ibu ini ngalamin sendiri. Dokter vonis dia kanker stadium akhir dan harapan hidup sangat kecil. Mereka punya satu grup isinya banyak orang yang juga kanker dengan kondisi yang sama. Dan dia bilang, Pak, satu persatu meninggal, Pak. Dan terakhir sisa 2 mereka, saudara, yang terakhir. Tapi ibu ini, di kesaksian dia, setiap dia di kemo, setiap dia dalam kondisi yang sangat menyakitkan, dia selalu nyanyi buat Tuhan. Dia selalu memuji nama Tuhan. Kesaksian luar biasa. Akhirnya dalam kesakitannya dia menghasilkan banyak karya. Akhirnya saya mau bilang saudara, setelah dia sembuh, dia disembuhkan Tuhan luar biasa. Setiap kemanapun dia berada, dia selalu sampaikan kesaksiannya dan lagu-lagunya memberkati banyak orang. Boleh berikan tepuk tangan oleh Pak. Ingat Yusuf juga ngalamin masalah kan? Dia dijual jadi budak, dia difitnah masuk penjara gara-gara mau memperkaos Tante Poti, betul. Saya mau bilang saudara, itu udah hancur hidupnya, karirnya hancur saudara. Bayangin,
dituduh mau memperkaos ya bahasa TikTok, pendeta industri. Oke. Tapi melalui semua itu kan, Tuhan membawa kemuliaan yang luar biasa. Yusuf diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Kesaksian Yusuf memberkati banyak orang. Amin. Kemudian Daud tantangannya, masalahnya banyak. Tapi akhirnya melalui perjalanan kehidupannya dalam masalah itu, ketika dia menang, kesaksiannya menguatkan banyak orang. Betul ya? Gereja ini masalah apa nggak ada? Oh Tuhan, saudara yang udah lama di gereja ini pasti tahu, gereja ini serangan luar dalam sudah. Tapi kan melalui kesaksian itu, ketika Tuhan kasih kemenangan, akhirnya jadi kesaksian yang memberkati banyak orang. Betul ya? Ya. Saya pun dalam perjalanan kehidupan saya, apakah nggak ada masalah? Banyak masalah. Tapi kenapa kalau saudara lihat saya bisa tetap bersuka cita dalam masalah? Karena saya tahu Tuhan lagi memakai hidup saya jadi kemuliaan buat Tuhan. Amin. Supaya ketika saya kasih kesaksian di mimbar, bukan cuma omdo, bukan cuma ngomong doang, tapi saya ngalamin. Karena masalah tuh kadang-kadang datang tiba-tiba sudah. Contoh kemarin, tapi sebelumnya saya mau ajak saudara untuk lihat kesaksian dulu seorang yang bernama Steve Harvey, saudara. Salah satu host terkenal sebelum saya kasih kesaksian saya. Sebelum Steve Marcel, Steve Harvey dulu, saudara. Ya, cocok dong. Ya. Ya, palanya ya. Jangan bawa fisikku, kasihan mas. Nah, Steve Harvey, saudara, dia pernah di posisi yang sangat sulit, sangat menderita, sangat susah. Kemudian dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, angkat aku di posisi yang tinggi, bawa aku di posisi yang sukses. Nanti kalau aku di sana, aku akan kasih tahu semua orang bahwa ini karena Engkau, Tuhan. Jadi melalui permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan bawa dia sampai pada satu titik akhirnya pengalaman hidupnya jadi kesaksian, jadi berkat bagi banyak orang. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baru Steve Marcel, saudara-saudara. Saya orang yang suka kalau misalnya kemana-mana tuh full team, keluarga maksudnya. Saya orang yang senang kalau misalnya menikmati jalan-jalan, healing, atau kemana-mana tuh satu keluarga besar. Karena saya mau keluarga saya semuanya bahagia. Karena biasa kebahagiaan seorang laki-laki itu ketika melihat orang-orang yang dia sayangi bahagia, saudara. Tapi karena keterbatasan kendaraan, jadi saya cari jalan. Saya pengen mobil yang besar, saya butuh mobil yang besar. Akhirnya saya beli Alphard, saudara. Ini pendeta industri. Saya beli Alphard, saudara. Ini Alphard Korea maksudnya. Alphard Korea. Alphard Korea, ya. Kalau beli Alphard Jepang nggak kuat, bos. Nggak mampu, belum mampu ya. Jadi beli Alphard Korea ini murah meriah, saudara. Jauh. Alphard yang sekarang kalau jual terus beli ini dapat 17. Tapi walaupun ini Alphard Korea, itu dalamnya luas banget ya. Kenapa saya suka banget? Karena harganya murah banget. Yang pertama, saya sih harga nggak masalah ya. Iya, saya harga nggak masalah. Yang penting murah. Ya. Jadi walaupun dia murah, tapi dalamnya lega banget, sudah. Jadi bisa masuk keluarga besar, istri, anak-anak, orang tua, mertua, handai tolat, keluarga masuk. Iya, terus bisa bawa stroller, bisa bawa car seat, barang-barang banyak, kulkas, mesin cuci, semua masuk. Iya, saking luasnya sampai masalah jemaat bisa masuk ke dalamnya, saudara. Ya kan kita harus banyak masuk semua dalam. Akhirnya, kita jalan-jalan yuk. Mobil baru, mobil tua tapi baru beli maksudnya. Karena itu udah 10 tahun lebih, saudara, 2014. Ya udah, cari yang jauh dikit mau. Jalan-jalan mobil baru, jauh dikit kemana? Ke Bandung. Ya Bandung jauh lah ya.
Iya, akhirnya jalan dari Tangerang, jalan lewat kota, terus sampai Bekasi, terus sampai di kilometer 81 overheat sudah. Udah panas, udah berasap sudah. Apakah aku lagi ada di surga kah? Asap semua, asap. Akhirnya berhenti, saudara, berhenti. Lihat si pas buka, udah asap semuanya itu, muncrat, baptisan terjadi, saudara, di sini. Mobilnya lagi dibaptis. Ya udahlah, saya tunggu dikit, biar tunggu dingin dulu, saudara. Saya tunggu tenang, sambil saya bilang mamsinya, diam, tenang. Akhirnya suhunya udah turun, udah lanjut lagi, jalan lagi, saudara. Baru 1 kilometer, udah asap lagi. Berhenti lagi, ada kali berapa kali, 7 kali berhenti gitu, saudara. Tapi puji Tuhan, karena endingnya saya gerak, udah nggak ada tenaganya, udah nggak, ya udah lah berhenti, saudara. Akhirnya puji Tuhan sampai Bandung juga, dengan di towing, saudara. Petugas tolong lewat, tolong, gitu, di towing. Dibawa ke Bandung ke bengkel terdekat. Dan puji Tuhan saya waktu itu ada waktu liburan, karena tengah-tengah kesibukan ada waktu liburan 2 hari, dan puji Tuhan 2 hari liburannya di bengkel, saudara. Ini cerita sedih, kenapa saudara ketawa? Saya pikir saudara orang baik. Tapi dia ngeliatin terus si mamang-mamang montirnya. Saya lihat dia lihat saya. Dilan kan di Bandung, Milea bukan. Akhirnya udah dibenerin apa adanya, saudara. Singkat cerita, ya udahlah seadanya pulang. Jadi akhirnya nggak bisa nyalain AC. Jadi iya, kalau untuk malam kita pulang malam-malam, jadi buka jendela aja, saudara. Jadi nggak terlalu panas, jadi nggak terlalu panas, buka jendela, meluncur tuh dari AC alam, dari Bandung sampai Jakarta. Kena angin Cimbeleit. Aduh, semua tertawa seperti orang lain. Akhirnya udah dibawa sama tim saya ke bengkel. Dia bilang sama saya, Kak, udah di bengkel, ya. Terus gimana, apa kata bengkel? Pas dibuka-buka kan semua, bengkel bilang, yang menteri bilang gini, Kak, harus turun mesin. Berapa biayanya? Segini, Kak. Siapa bilang ya? Ternyata ya, produk Korea bukan cuma skincare-nya yang mahal. Underdeal yang mahal. Nah, saya pasti kasih tahu harganya. Satu motor gede, nah. Dia bilang, saya kan pendeta, nah. Pasti kasih begitu, oh Tuhan Yesus tolong. Kalau saya doa, Tuhan tolong. Kalau lain ditolong, saya juga. Saya doa Tuhan, gimana saya doain? Oleh karena kemurahan Tuhan, bisa Tuhan tolong pemulihan ekonomi terjadi semua. Masa Tuhan tolong, ini tolong Tuhan. Tapi kan pendeta imannya kuat. Aku percaya Tuhan. Pas dia nominalnya, oh Tuhan lemah lagi, oh Tuhan lemah. Tapi saya mau bilang ya, ketika saya berdoa, itu Tuhan dengan caranya yang ajaib kirim berkat sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Tepuk tangan yang paling meriah lagi. Kalau kecil mungkin kadang-kadang iman kita kan masih obis. Ini saking besarnya iman Tuhan. Tapi Tuhan tolong sesuai. Ini puji Tuhan, saya ditangani dengan baik. Keluar saudara dari bengkel. Jadi saya pakai langsung pain sama buah kita. Besoknya mau pelayanan karena saat itu kan mobil saya yang satu kan ganjil. Nah, pada tanggal 6 jadi pakai mobil Alphard. Akhirnya tim saya datang jemput saya, dia keluar dari garasi, dia bilang, Kak, kok nggak bisa digas lagi? Harus berpuluh juta nih, nggak bisa digas lagi. Ya, saya cobain betul sudah. Hanya
dibawa lagi ke bengkel, saudara. Tim sana bilang, Kak, mesin aman kan? Aman. Saya mau turun mesin terus turun transmisi sekarang. Saya tanya berapa? Segini Kak. Tuhan sesak napas lagi. Doa lagi Tuhan. Baru kemarin Tuhan sesak napas. Kenapa kau izinkan masalah ini? Tapi saya doa Tuhan. Tapi puji Tuhan, ketika saya berdoa lagi, Tuhan kirimkan berkat sesuai lagi dengan saya butuhkan. Tepuk tangan yang paling meriah. Puji Tuhan, hari ini masih tetap di bengkel, saudara. Iya. Uangnya udah ada, onderdilnya untuk ayak, saudara. Makanya saya suka melihat mobil itu, saya sambil bilang, ini mobil Alphard Korea Arasa, Kingston ya. Aisyah, ayo liar oh. Ingin pusing ah. Saudara yang ketawa, Tuhan melihat tawa saudara. Tapi yang saya mau bagikan buat saudara adalah begini, saudara. Melalui masalah itu, masalah yang berat itu, yang mahal itu, saya melihat bahwa Tuhan tuh mendengar setiap seruan doa kita, saudara. Dan hal-hal yang kadang-kadang ketika kita berseru Tuhan, tolong Tuhan jawab. Dan akhirnya apa? Melalui keadaan itu yang saya alami, saya bisa ceritakan buat saudara, jadi kesaksian buat saudara. Saudara diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah. Bilang sama kanan kiri, di balik masalah Tuhan mau pakai hidup setiap kita untuk menjadi kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan yang diberkati.